Guru beliau sangat banyak, ya. Bahkan dari kalangan tabi'in saja disebutkan 300 ulama tabi'in itu diserap oleh beliau, ya. Dan dari tabi'in yang lainnya ada 900-an itu yang di Madinah begitu. Jadi itu termasuk tokoh-tokoh ulama semua, karena kita tahu Madinah ini adalah sumber ilmu dan Rasulullah berada di Madinah, sehingga orang yang paling paham katakanlah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah orang Madinah yang memang yang hidup sehari-harinya dengan beliau. Maka dalam hadis ini ada amalu ahlil Madinah, bagaimana perbuatan Madinah ini menjadi salah satu landasan beliau. Nah, ada guru-guru yang kita tentu tahu namanya, di antaranya tadi sudah saya sebutkan guru utama, guru mula-mula itu adalah Ibnu Hurmuz, Abdurrahman bin Hurmuz. Ini guru pokok, sama seperti kemarin Imam Abu Hanifah, guru utamanya adalah Imam Hamad, ya kan, kemarin sampai putranya juga dinamakan Hamad, ya kan, kemarin tentang kisah Imam Abu Hanifah. Nah, dan uniknya juga Imam Malik ini punya 3 putra dan 1 putri. Salah satunya juga dinamakan Hamad. Jadi Hamad bin Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir punya nama Hamad, dinamakan Hamad juga ya? Imam Hamad juga, Yahya dan Muhammad, yang putih namanya Fatimah, ya. Seperti Abu Hanifah memberi nama putranya, ya? Putranya, ya. Jadi nama itu makanya sering kita kebalik itu karena banyak kesamaan nama dan masing-masing adalah tokoh. Tapi hebatnya di Arab itu nasabnya jelas, Tad. Jelas, jadi ya. Meskipun nama itu sama, binnya pasti beda. Walaupun ada juga binnya itu anak, bapak dan kakek namanya sama. Itu ada, ya, seperti Imam Ibnu Jazari namanya Muhammad, bapaknya nama Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, ya, triple Muhammad Al-Jazari itu ada juga. Itu ulama besar, ulama ustadz ilmu hadis. Nah, kembali bahwa beliau berguru kepada ulama yang mula-mula tadi dia ketika masih kuliah berguru kepada Ibnu Hurmuz, Abdurrahman bin Hurmuz. Ini adalah ulama besar di kota Madinah. Kemudian tadi kepada Rabi'ah, kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ini juga sejaman dengan Imam Hanafi. Dan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini dikenal sebagai awwalu man dawanal hadis, orang yang mula-mula membukukan hadis, mengkodifikasi hadis. Dan kemudian Imam Abu Hanifah pada gilirannya beliau menghimpun, menyeleksi dan membuat bab-bab dalam persoalan-persoalan yang kita kenal sekarang dengan masalah fikih, dibikin bab-bab itu kan. Nah, yang kita kenal dengan kitab Muwatta yang berisi 2.800-an sekian hadis. Muwatta itu artinya sandaran. Nah, Imam Malik bin Anas, atau kita sebut Imam Maliki, juga belajar kepada ulama-ulama yang terkenal lainnya seperti Imam Nafi'. Ini ada Nafi' 2 ini yang juga sama-sama guru hebatnya Imam Maliki. Ada Imam Nafi' Maula Ibni Umar, ya, dulu bekas budaknya Abdullah bin Umar. Imam ini seorang ahli hadis. Dan juga ada Imam Nafi' Al-Madani. Nah, ini adalah Imam Masjid Nabawi. Itu ada 2 Nafi', jangan keliru juga. Ada Nafi' Al-Madani, ada Nafi' lain. Maka Maula Ibni Umar ini disebutkan supaya tidak keliru antara ulama ahli hadis yang memang banyak meriwayatkan hadis. Di mana Imam Bukhari juga membawakan riwayat dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik bin Anas, dari Nafi' Maula Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Ini jalur periwayatan emas yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita temukan nanti dalam hadis Bukhari, haddasana Abdullah bin Yusuf, haddasana Malik an Nafi' Maula Ibnu Umar, an Abdullah bin Umar, dari Rasulullah, begitu. Jadi ada 2 Nafi' sama-sama menjadi guru dari Imam Malik. Yang satu adalah Nafi' Maula Ibni Umar, dan ada Nafi' Al-Madani. Nah, Imam Nafi' Al-Madani ini sebenarnya lebih tua, tidak jauh lah, lahir tahun 70 di Isfahan. Orangnya kecil dan hitam, ya. Sementara Imam Malik ini orangnya putih dan tinggi besar, ya. Tapi di sisi lain dalam hal fikih, Imam Nafi' ini juga adalah murid dari Imam Maliki. Jadi
begini Bang Heru, gambarannya saya belajar ke Bang Heru dalam urusan ilmu tertentu. Gitu. Nanti besok Bang Heru belajar ke saya. Jadi dari satu sisi ini saling Bang Heru adalah mengisi gitu, saling mengisi, Ustaz, ya? guru. Betul. Imam Nafi ini guru Imam Maliki dalam hal qiraah. Betul. Jadi ketika Imam Maliki ditanya tentang basmalah dalam Fatihah yang di dalam sholat, bagaimana ini hukumnya kita dalam sholat membaca basmalah atau tidak ketika membaca Fatihah, maka Imam Malik ini tidak menjawab, tapi is'al ila Nafi fa innahu imamun fil qiraah, tanya kepada Imam Nafi, dia kan imam dalam hal qiraah. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu kalau yang menyampaikan hadis ya majelis fikih hinian itu Imam Malik. Tapi nanti giliran sholat yang jadi imam adalah Imam Nafi Al-Madani. Nah ini usianya panjang. Imam Nafi itu 96 tahun usianya ya. Ini salah satu di antara 7 imam qiraat. Nah ini antara kolaborasi dari dua imam ini, Imam Maliki murid dari Imam Nafi dalam hal qiraah, dan sekaligus juga Imam Nafi ini adalah murid karena berguru muwatta kepada Imam Malik. Antara guru dan murid, dari satu sisi jadi murid, sisi lain jadi guru. Maka ini dalam perjalanan waktu memang antara bacaan dalam madhab Maliki ini memang riwayat dari Imam Nafi yang kita kenal dengan populer dengan riwayat Waras An-Nafi Al-Madani. Makanya saudara-saudara kita di Maroko yang bermadhab Maliki bacaannya mesti riwayat Waras dari An-Nafi. Alladzina yuminuna gitu kan. Bukan yuminuna, kan pernah dengar kan? Ahmad Tanuri itu sering mencontohkan. Itu adalah Imam Nafi, dan Imam Nafi ini aslinya Asfahan. Ya, kemudian dia menjadi imam di Masjid Nabawi selama 60 tahun, dalam riwayat 70 tahun karena usianya panjang. Di Masjid Nabawi jadi imam. Jadi imamnya bukan Imam Maliki dalam urusan sholat. Yang jadi imam adalah Imam Nafi. Berapa tahun, Ustaz? 60 tahun. Allah, jadi imam karena usianya 96 tahun. Berarti dari umur 30 tahun. Iya, jadi imam sampai akhirnya. Ini Imam Nafi. Ini salah satu dari guru. Jadi ini kalau kita bicara tentang urusan qiraat, walaupun Imam Nafi ini ahlinya bukan hanya qiraat, tapi lebih populer sebagai salah satu di antara 7 imam qiraat. Dan ini artinya orang besar itu berguru kepada orang besar. Ya tentunya kan begini Ustadz nih, ini kan gelas nih Ustadz nih. Ya kan, ini gelas ini akan bagus gitu Ustadz. Ya kan, tentunya ini ada cetakan, ada moldingnya. Ya, tentunya ketika molding itu bagus, maka cetakan itu bagus akan mencetak generasi yang bagus. Nah, bayangkan saja umur 30 beliau sudah menjadi imam di Masjid Nabawi. Tentunya kan gak main-main, bukan hanya sekedar menghafal Quran, bagus bacaannya, tapi hukum fikih dan lain sebagainya itu pastinya harus luar biasa Ustaz, ya? Dan nggak tergantikan, bahkan punya karomah ya. Karomahnya ini diungkap dalam banyak periwayatan, termasuk Imam Syatibi dalam Matan Syatibiyah Khirijul Amani wa Wajad Tuhani wa Wajud Tuhani fil Qira'at Sabah itu wa amal karimut sirri fitti binafi'un pada kalladhi ikhtaral madinata manjila. Jadi dia orang mulia yang mengeluarkan aroma harum semerbak itu adalah Nafi. Dialah yang memilih Madinah sebagai tempat tinggalnya. Maksudnya menceritakan tentang Imam Nafi Al-Madani saat mengajarkan Al-Quran, begini ngajar Al-Quran, itu kemudian keluar semerbak aroma kasturi. Para muridnya bertanya, wahai Imam, apakah Imam memakai aroma kasturi? Oh tidak. Kenapa saya mencium harum seperti ini? Itu terjadi sejak saya bermimpi Rasulullah membacakan Al-Quran langsung ke murid, di hadapan langsung begini ke murid saya. Saat itulah kemudian, ini salah satu karomah, muncul aroma kasturi. Seperti ditalaki oleh Rasulullah ditalkin oleh Rasul itu dalam mimpi beliau. Jadi ini karomahnya. Dan dalam mengajarkan ini ini kan mengajarkan Quran. Siapa yang mengajarkan Quran di Masjid Nabawi adalah Imam Nafi Al-Madani. Siapa yang mengajarkan hadis dan fikih dan ilmu yang konteksnya lebih luas adalah Imam Malik bin Anas. Dan ketika mengajarkan hadis di Masjid Nabawi itu memakai pakaian yang terbaik, yang bagus dalam keadaan berwudu, dan selalu memakai wewangian. Jadi ada buhur. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Jadi seperti menyambut tamu agung. Padahal ini menyampaikan ilmu. Jadi nggak sembarangan. Dan saat itu ketika Imam Malik menyampaikan ilmu, tidak ada orang yang
gerak-gerak apa macam-macam, keluar masuk ini apa segala macam, berkhidmat betul semua diam. Dan salah satu kehebat Imam Malik ini kan, ya kalau udah di majelis ilmu itu orang nggak berani ini, ibaratnya gatel saja nggak berani garuk-garuk gitu, karena kewibawaan ya? Beliau yang betul, luar biasa. Dan salah satu ciri beliau itu, beliau tidak suka canda. Ketika menyampaikan ilmu itu nggak mau ketawa-ketawa gitu kan. Bahkan beliau menyampaikan tidak layak bagi seorang alim menyampaikan ilmu itu dia tertawa, kecuali hanya senyum saja. Jadi tidak ada canda, tapi sangat karena kewibawaan beliau, orang sampai berjubel ingin mendengarkan penyampaian beliau. Ya. Kalau sekarang kadang-kadang sengaja dipancing tawa, dilucu-lucuin untuk mengundang supaya penuh gitu, Ustaz. Tapi ini kayaknya ada penelpon gitu. Boleh. Boleh, Ustaz ya? Oh, putus, Ustaz.